Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wattabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kepada Allah kita memohon pertolongan atas segala urusan dunia dan agama. Salawat dan salam senantiasa semoga tercurah atas sebaik-baik Rasul, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para siddiqin, solehin, dan hamba-hamba Allah yang soleh lainnya yang mengikuti mereka sampai hari pembalasan. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Muhammad Herwin Hamzah dengan channel YouTube Herwin Hamzah. Apa kabar sahabat sekalian dimanapun Anda berada? Semoga Anda senantiasa sehat, selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tentunya. Di kesempatan video yang ke-16 ini ya, masih dalam buku ensiklopedi Islam Kafah atau pengetahuan Islam Kafah, Islam yang total, Islam yang menyeluruh, Islam yang sangat sempurna. Karangan atau penulisnya adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaiziri. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin kita sudah membahas tentang amalan-amalan orang kafir yang dilakukan sebelum masuk Islam dan sesudah masuk Islam, maka sekarang adalah penjelasan tentang adanya rukun iman. Rukun iman seperti yang sudah kita ketahui semua ada 6, seperti yang disebutkan di dalam hadis Jibril tatkala ia bertanya kepada Nabi tentang iman. Beliau menjawab, antu'minu billahi wa malaikah wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'minuna bil qadri khairu wa syarrah. Engkau beriman kepada Allah dan kepada malaikatnya, kitab-kitabnya, kitab-kitab sucinya, para rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar, ketentuan Allah, takdir Allah, yang baik maupun yang buruk. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama pembahasan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah ini mengandung ada 4 hal ya. Yang pertama yaitu mempercayai keberadaan wujud Allah. Allah telah menjadikan semua makhluk secara fitrah percaya kepada penciptanya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Ar-Rum, surat ayat ke-30, Fa'akim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la yabdilal lil khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu secara lurus pada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus mempercayai keberadaan wujud Allah, bahwa Allah itu ada. Kalau kita mau melihat bagaimana Allah itu ada, maka kita bisa melihat hasil ciptaannya. Kalau Anda, saya suatu ketika pergi
ke sebuah hutan misalnya. Kemudian di sana tidak ada penduduk, jarang sekali penduduk. Kemudian Anda menemukan sebuah rumah di dalam hutan. Kemudian di dalam rumah itu lengkap, ada isinya, ada barang, perabot rumah, rumahnya pun terawat. Kemudian bahkan gelas, piring, semua. Bahkan masih ada di dalam kulkasnya itu makanan, buah-buahan. Dan Anda minum di sana, Anda kena kehausan, Anda ketok, Anda memberi salam. Kemudian tak ada suara terdengar sedikitpun. Kemudian pintunya terbuka. Dan Anda masuk, ditunggu setengah jam, 1 jam, 2 jam, nggak ada. Bahkan 2 hari, 3 hari nggak ada. Pertanyaan saya, apakah di rumah yang ada di dalam hutan itu nggak ada yang punya? Berdiri dengan sendirinya, tanpa ada yang memiliki rumah itu sebelumnya atau sebelumnya. Bahkan rumahnya masih dalam keadaan terawat, bersih. Nah, pasti ada. Cuma barangkali yang punya rumahnya sedang tidak ada. Ya, tidak di tempat. Nah, begitu juga dengan alam semesta yang luas membentang begini, lautan, bintang gemintang, bulan, hutan belantara, Insya Allah. Kemudian awan, langit, burung-burung yang berterbangan, semua makhluk yang ada di muka bumi ini tidak mungkin dia berdiri dengan sendirinya. Pastilah ada yang menciptakannya. Apakah Anda, saya bisa terlahir di muka bumi ini tanpa ada orang tua kita? Tidak bisa. Pasti ada orang tua. Ya, yang memiliki anak-anak ini ada orang tuanya. Sehingga ikhtiarnya, syariatnya, Anda bisa lahir ini perantara dari orang tua. Ya, dan tentunya semuanya nanti Allah lah yang mempermudah segala urusannya. Allah yang menciptakan. Ini cuma jalan-jalan. Demikianlah kalau kita ingin mengimani kepada Allah Ta'ala bahwa pasti Allah itu ada wujudnya. Walaupun kita memang tidak bisa melihat dan tidak akan pernah kita bisa memandang Allah, wajah Allah, kecuali nanti di yaumil akhir. Suatu ketika Nabi Musa berkata kepada Rabb-Nya, kepada Allah, "Ya Allah, hamba ingin melihat wajahmu. Hamba ingin tahu bagaimana wujudmu itu ya Rabb." Kata Allah, "Wahai Musa, apakah engkau tidak yakin dengan keberadaanku?" Kata Allah Ta'ala. "Bukan ya Allah, mohon ampun. Ampun ya Rabb. Sesungguhnya aku bukan bermaksud demikian. Tapi aku ingin menambah keimananku dan ketakwaanku kepadamu ya Rabb. Maka aku ingin melihat wujud wajahmu ya Rabb." "Baiklah," kata Allah Ta'ala. "Kalau memang demikian, maka kau tatap saja gunung Tursina itu. Kalau gunung itu tidak pecah, ya, tidak hancur, maka kau akan bisa melihat itu. Tapi tidak mungkin, pasti kamu tidak akan bisa menatap." Maka Nabi Musa karena penasaran ingin menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menatap gunung yang diperintahkan Allah. Belum selesai dia menatap, baru dia akan menoleh. Dia sudah pingsan, tidak kuat. Cahaya, kilauan cahaya yang begitu memancar membuat Nabi Musa terpingsan. Masya Allah, itu baru cahayanya Allah Ta'ala. Nah, jadi saudara kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat sulit seorang hamba untuk bisa melihat lagian. Kita bukan buat apa kita kalau cuma melihat, kalau kita tidak mengimaninya banyak. Jangan sampai kita seperti kaum Yahudi laknatullah, ya, mereka terlalu banyak bertanya, terlalu banyak ini dan itu, sehingga akhirnya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi inilah yang dimaksud dengan iman. Iman itu kita hujamkan, kita percaya 100%, yakin, kita tancapkan, kita kokohkan kepercayaan kita, keyakinan kita bahwa Allah itu ada. Sekalipun kita belum pernah menatap wajahnya. Rasulullah SAW itu ada, sekalipun kita belum pernah berjumpa dengannya. Itulah yang namanya iman. Nah, kalau kita mau tahu gimana Rasulullah SAW itu ada, tentu ada riwayat-riwayat, hadis-hadis, sejarah-sejarah bahwa kepada Rasulullah, bahkan baik tulisan maupun fisik. Sampai saat ini ada, misalnya kalau Anda pernah berangkat ke Tanah Suci, Masjidil Haram,
ke Masjid Nabawi, pasti akan di sana ada kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah yang dimaksud dengan iman. Harus yakin dan percaya wujud Allah ada, Rasulullah ada, dan sebagaimana yang dikatakan dalam Islam itu, iman itu kita harus meyakininya 100%. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, logika akal menunjukkan bahwa alam semesta ini ada yang menciptakan. Benar kan di sini di buku ini? Sebab seluruh makhluk ini yang terdahulu maupun yang belakangan niscaya ada yang menciptakan. Mereka tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri dan tidak mungkin ada kebetulan. Jadi tidak ada kemungkinan lain selain bahwa mereka diciptakan, yaitu oleh Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana di dalam firman Allah, di dalam surat At-Tur ayat 35-36, Allah Ta'ala berfirman, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bala yuqinun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu? Ataukah mereka yang menciptakan dirinya sendiri, kata Allah Ta'ala. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Atau sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan? Bahkan mereka pun orang-orang kafir tidak meyakini apa yang mereka katakan sebenarnya. Gitu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak mungkin ada bintang gemintang yang indah di malam hari, kemudian bintang gemintang itu redup ya di pagi hari. Kemudian ada di hari yang lain rembulan sinarnya memancar dengan indah, sehingga dengan sinar rembulan tersebut bisa menyinari bumi. Jalan-jalan yang gelap, hutan-hutan belantara menjadi terang karena ada rembulan. Kemudian rembulan itu kembali redup. Ya, di pagi hari terbitlah sinar yang jauh lebih besar, yaitu mentari pagi. Sinar matahari yang cahayanya jauh lebih besar daripada cahaya bintang gemintang, cahaya sinar rembulan. Maka hal ini seperti ketika Nabi Ibrahim masih kecil, ketika beliau berada di hutan dalam pengasingan, ketika Namrud laknatullah mengejar-ngejar ibunya atau siapapun penduduk yang akan lahir seorang anak laki-laki, maka diungsikanlah Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim kecil ini hamba Allah yang sangat cerdas. Kemudian dia menatap, dia keluar ke mulut gua. Dia melihat di malam hari bintang gemintang. Terbesit dalam hatinya, inilah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Inikah Tuhanku? Dia bertanya, wahai ibu, siapa itu Tuhan? Sebelumnya dia bertanya, siapa itu Fir'aun? Ibunya mengatakan, Fir'aun adalah Tuhan kita. Kemudian, Tuhannya Fir'aun siapa? Sampai ibunya bingung menjawab. Kecerdasan anaknya bernama Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tak selesai, nggak bisa ngejawab. Akhirnya Nabi Ibrahim mencari terus siapa itu Tuhan. Maka itu dia keluar dari mulut gua di malam hari. Dia menatap bintang gemintang, cahayanya yang indah, gemerlapan. Dia berkata, inilah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Kemudian sinar bintang itu redup. Berjalannya waktu di pagi hari. Oh, kata Ibrahim, Tuhan tidak mungkin hilang. Maka besoknya dia melihat lagi cahaya rembulan yang besar. Oh, ini lebih besar dari kemarin yang aku lihat. Ini dia barangkali Tuhanku, kata Ibrahim kecil. Namun kembali sinar rembulan itu hilang di pagi hari. Maka dia menatap di pagi hari sinar mentari yang begitu sinarnya yang lebih besar lagi dari bintang dan rembulan, dan sinarnya jauh lebih indah, lebih memancarkan ke sudut-sudut hutan belantara. Wah, ini pasti Tuhanku. Ini pasti Tuhan, karena dia lebih besar dari yang kemarin. Ternyata dia pun kecewa melihat ketika di peraduan menjelang malam matahari itu kembali hilang. Oh, berarti bukan. Kemudian dia mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhanku adalah yang menciptakan semua ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalah kita sama anak kecil. Insyaallah. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu masih kecil, belum menjadi nabi, tapi masya Allah, dia senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, alladzina yashkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard
Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Orang yang cerdas, ulul albab, adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, memikirkan penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah, dan lindungilah kami ya Allah dari azab api neraka. Jadi pastilah bahwa Allah menciptakan alam semesta ini, tidak mungkin alam ini ada dengan berdiri sendiri. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, realitas empirik menunjukkan keberadaan wujud Allah. Karena secara kasat mata kita menyaksikan fenomena pergantian siang dan malam, rezeki manusia dan hewan, serta pengaturan urusan-urusan makhluk. Ini menunjukkan secara absolut akan wujud Allah. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Inna fi dzalika la ibratan liulil absar. Allah mempergantikan siang dan malam, atau malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Cukuplah menjadi pelajaran bagi kita ketika di pagi hari, kemudian dia hilang menuju sore hari, terbenam, kemudian datang malam hari, dan begitu secara teratur sesuai dengan yang Allah perintahkan. Semua penciptaan alam gitu, dan galaksi-galaksi mereka semua berputar sesuai dengan porosnya. Dan selagi ini belum kiamat, sebelum ketentuan itu diberlakukan oleh Allah, maka semuanya tunduk dan patuh dengan pengaturan yang telah Allah tetapkan kepada semua susunan planet atau surya dan sebagainya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat juga rezeki manusia. Kalau kita di pasar misalnya, jualannya sama-sama. Kalau dia jual sembako. Atau kalau dia di pasar khusus, misalnya pasar sayur mayur, jual sayur ini, sayur itu, dan sebagainya. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, mereka ketika mereka berjualan, semuanya rezekinya sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Karena dialah Allah, sama-sama laku semuanya. Subhanallah, dialah Allah yang memberi rezeki. Padahal tidak mungkin kalau tidak Allah yang memberi rezeki. Dan Allah kuasa segala sesuatunya. Semua yang ada di langit dan di bumi, Allah berkuasa memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena secara kasat mata kita menyaksikan fenomena pergantian siang dan malam, rezeki manusia dan hewan, serta pengaturan urusan-urusan makhluk, itu menunjukkan secara absolut akan adanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah melengkapi para rasul dan nabinya dengan bukti-bukti dan mukjizat-mukjizat yang dilihat dan dengar langsung oleh manusia. Nah, jadi Allah lengkap itu. Allah hadirkan di muka bumi dengan nabi, dengan para rasul dan nabinya, dengan bukti-bukti dan mukjizat-mukjizat yang bisa dilihat dan didengar langsung oleh manusia. Itu semua merupakan hal-hal yang berada di luar kemampuan manusia. Allah menggunakan hal itu untuk menolong dan mendukung para rasulnya. Itu tentu saja merupakan bukti nyata ada keberadaan Allah, keberadaan Tuhan yang mengutus mereka, yaitu Allah. Misalnya, Allah membuat api menjadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim, dan membelah lautan untuk Nabi Musa, dan menghidupkan orang mati bagi Nabi Isa, dan membelah bulan untuk Nabi Muhammad. Masya Allah. Ini adalah bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala, dengan Allah menurunkan hamba-hambanya, pemimpin-pemimpin para manusia, yaitu para nabi dan rasul. Allah membekali juga para nabi dan rasul ini, orang-orang pilihan ini, dengan mukjizat-mukjizat, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti disebutkan tadi. Kalau Nabi Musa, Allah anugerahkan memiliki tongkat, yang tongkatnya itu bisa menghidupkan orang mati. Dengan tongkatnya itu Nabi Musa bisa melumatkan ular-ular tukang sihir. Dengan tongkatnya itu pula, dengan izin Allah, bisa membelah lautan
menjadi daratan. Kemudian dengan izin Allah itu pula, tongkat itu bisa kembali menutup lautan yang tadi terbelah. Kemudian dia menjadi jalan bagi Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya yang beriman kepada Allah saat itu. Kemudian Allah tenggelamkan, Allah musnahkan, Allah hancurkan Fir'aun laknatullah dengan bala tentaranya. Itulah kekuasaan dan kebesaran Allah dengan memberikan mukjizat kepada para nabinya. Kemudian Allah berikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berupa api yang sifatnya membakar, panas, menghancurkan, melumat apapun yang ada di hadapannya. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim tenang-tenang saja berada di kursi yang di sekelilingnya semua kayu bakar yang sudah dikasih minyak, kemudian dibakar. Orang semua menyangka sudah meninggal. Dan ketika api sudah padam, ketika debu-debunya sudah mulai jatuh, orang melihat sesuatu yang tidak diyakini ketika itu. Tidak mungkin Nabi Ibrahim selamat dengan izin Allah. Wahai api, dinginlah dan berilah keselamatan. Jadi dinginlah dan keselamatanlah bagi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim dengan kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala tidak mati, tidak terbakar, tidak tersentuh sedikit pun. Satu pun helai rambut pun tidak tersentuh, tidak terbakar dengan api itu dengan izin Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Disitulah Allah menampakkan kekuasaan, keagungan, kemuliaan Allah. Bahwa Allah ada, Allah hadir, Allah ada di muka bumi ini. Dan dimanapun Allah senantiasa memelihara, menjaga hamba-hambanya. Itu artinya semua yang ada kejadian di langit dan di bumi, Allah mengetahui. Dan Allah lah pemilik yang menciptakan, yang menggenggam, yang mengatur seluruh yang ada di langit dan di bumi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Isa Allah berikan kemampuan untuk bisa menghidupkan orang mati. Ya, subhanallah. Yang menghidupkan orang mati tadi Nabi Isa alaihissalam. Bisa mengobati orang-orang yang sakit. Nah, itu semua mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Begitu pula Rasulullah SAW bisa membelah bulan. Masya Allah. Kemudian Rasulullah juga bisa memeras anak kambing yang kurus, ya, yang tidak ada susunya, bisa keluar susunya dengan izin Allah. Banyak sekali mukjizat Rasulullah SAW. Wajahnya bercahaya. Bahkan ketika Rasulullah lahir, itu kerajaan yang penyembah berhala runtuh semuanya, bergoyang, berguncang semua. Masya Allah. Jadi betapa Allah hadir di muka bumi ini dari dulu hingga sekarang. Sekarang walaupun sudah tidak ada para nabi, banyak kan. Contohnya Masjid Aceh ketika tsunami 2006 ya kalau nggak salah. Semua porak-poranda hancur semua, rumah-rumah hancur, mobil semua berterbangan, bertabrakan satu sama lain. Manusia banyak yang meninggal. Tapi dengan izin Allah, Masjid Banda Aceh, Allah lindungi, Allah jaga, tidak hancur sedikit pun. Disitulah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada lagi keimanan yang harus kita yakini, bahwa betapa banyak Allah mengabulkan doa yang dipanjatkan kepadanya, memenuhi permintaan yang ditunjukkan kepadanya, dan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang dilanda kesulitan. Masya Allah. Dan ini merupakan bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, dan Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bil alfin minal malaikah murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkannya bagimu. Sesungguhnya Allah mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang berturut-turut. Subhanallah. Ketika Rasulullah berdoa memohon pertolongan kepada Allah, maka Allah memberikan pertolongan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Allah memenangkan berbagai macam peperangan, pertempuran. Allah mengirimkan bala tentara malaikatnya untuk membantu Rasulullah dan para sahabatnya yang ketika itu masih jumlahnya sedikit, dan kekejaman rezim Abu Jahal, Abu Lahab ketika itu sangat luar biasa. Mereka memusuhi Nabi kita Muhammad SAW, membenci, mengkriminalisasi, memfitnahnya,
bahkan tidak segan-segan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan itu sudah dilakukan di awal-awal Islam. Bagaimana kita lihat keluarga Ammar bin Yasir, ibunya syahid, ayahnya syahid pertama, Masya Allah. Kemudian juga banyak kaum muslimin yang lemah ketika itu, dibantai, disiksa, termasuk diantaranya Bilal bin Rabah yang mendapatkan siksaan-siksaan dari kaum kafir Quraisy. Saudaraku subhanahu wa ta'ala, ketika mereka menengadahkan tangan memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala, maka Allah mengabulkan doa-doa mereka. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Banyak Allah mengabulkan doa orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya zaman dahulu, kita, pribadi kita, saya, Anda, barangkali pernah berdoa kepada Allah. Doa yang Anda butuh sekali. Anda menangis, memohon kepada Allah agar Allah mengabulkan. Dan ternyata Allah kabulkan. Berapa banyak kita misalnya dulu ketika kita punya anak, ya Allah mudah-mudahan anak saya ya Allah sekolahnya lulus ya Allah. Kan kalau nggak lulus banyak biaya lagi yang keluar. Ternyata anak kita lulus. Itu doa kita dikabulkan oleh Allah. Kemudian kita berdoa, ya Allah berikan kami kesehatan ya Allah. Mohon ya Allah dianugerahkan. Nah, kita beri sekarang sehat. Betapa banyak Allah berikan kepada kita kesehatan. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bertahun-tahun. Jarang Allah kasih kita sakit. Karena itu doa-doa kita kepada Allah dan Allah kabulkan. Apakah kita tidak merasa bahwa yang mengabulkan doa kita adalah Allah? Apakah kita tidak merasa bahwa selama ini kita berdoa kepada Allah, kemudian Allah selamatkan kita, Allah lindungi kita? Disitulah adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, dimanapun Anda berada, di dalam surat Al-Anbiya ayat 83-84, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Ayub, ketika itu ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka kata Allah, kami pun mengabulkan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat di sisi kami dan untuk menjadi pelajaran, peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Masya Allah. Jadi ketika Nabi Allah Ayub alaihissalam ditimpa penyakit gatal-gatal, semua badannya itu ada gelatungnya, sampai orang jijik semuanya, bukan hanya orang-orang luar, bahkan istrinya, anaknya juga sama, ya manusiawi saja, penyakit baunya menyengat sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon kepada Nabi Ayub ya untuk diberikan kesembuhan, dan Allah kabulkan kesembuhannya. Subhanallah. Semuanya bahwa keberadaan Allah itu ada. Sama Anda, saya, ketika kita pernah sakit, ya Allah sembuhkan, atau anak kita sakit, kita menangis, menetes air mata kita, menangis kepada Allah, memohon agar anak kita disembuhkan, disehatkan. Apalagi saat keadaannya kritis, hampir meninggal menurut kita, menurut pandangan kita manusia. Kita menangis, kita memohon kepada Tuhan kita, kepada Allah Ta'ala. Maka Allah kabulkan, anak kita tahu bahwa besoknya sehat. Kemudian sampai bertahun-tahun dia sehat. Bukankah itu semuanya Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa kita? Dan bukankah itu pertanda adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian tanda yang lain keberadaan Allah, adanya syariat agama Allah, agama samawi yang menunjukkan keberadaan wujud Allah. Hukum dan undang-undang yang menjamin kemaslahatan semua makhluk yang diturunkan Allah Ta'ala dalam kitab-kitab sucinya pada para nabi dan rasulnya adalah bukti bahwa undang-undang itu berasal dari Tuhan yang bijaksana, Maha Kuasa, dan Allah Maha mengetahui akan kemaslahatan hambanya. Jadi adanya Allah itu diantaranya adalah agama samawi yang menunjukkan keberadaan wujud Allah. Ada syariat, ada agama. Nah, kita tahu dari mana sekarang ini? Ada agama Islam, ada agama Kristen, ya kan? Ada agama Taurat dan sebagainya. Maka itu merupakan adanya Allah. Karena ketika itu Allah turunkan agama itu adalah untuk membuat undang-undang, peraturan-peraturan yang sebenarnya untuk manusia, agar mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menjurus. Jadi ada pedoman. Agama itu seperti pedoman, petunjuk, ya. Tunjuk agar manusia tidak tersesat, agar manusia tidak salah kaprah. Nah, maka Allah itu setelah zaman ketika itu Nabi dan Rasul masing-masing. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW dan agama
yang diturunkan Allah. Islam ini agama yang sudah Allah sempurnakan. Tidak lagi ada kekurangan. Karena saat itu sesuai dengan kondisi umat. Maka ketika di Nabi Muhammad SAW, maka semua disempurnakan oleh Allah agamanya ini Islam. Maka tidak ada lagi kita untuk bisa mengelak dan membantahnya. Bahkan orang-orang kafir pun tidak bisa lagi menolak sebenarnya setelah turunnya agama Islam ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempercayai bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb. Rabb adalah Tuhan. Rabb adalah yang mau berwenang untuk menciptakan. Jadi dia Allah menciptakan, membuat, ya, produsen. Nah, Masya Allah. Kemudian dia yang menguasai. Jadi bukan hanya menciptakan, tapi Allah juga menguasai semuanya. Semua bahan-bahannya Allah menguasai semuanya. Dan Allah yang memerintah. Jadi Allah berwenang untuk mencipta, yang menciptakannya. Allah yang menguasai, Allah yang memerintahkan. Jadi tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada penguasa selain hanya Allah, dan tidak ada pemberi perintah di muka bumi ini, di seluruh alam semesta ini, kecuali hanya Dia, Allah Ta'ala. Segalanya milik Allah. Semua makhluk-makhluk milik Allah dalam genggamannya. Raja-raja kecil yang ada di dunia ini semua, pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini, semua dalam genggaman Allah Ta'ala. Saudaraku, semua kerajaan milik Allah dan semua perintah milik Allah. Dia maha perkasa, maha gagah, maha kuat, maha mampu menghancurkan, maha mampu memporak-porandakan, maha mampu menghilangkan, dan kemudian mengembalikan kembali. Itulah dia kekuasaan Allah. Dia pun Allah maha penyayang, maha pengasih, maha terpuji. Dia memberikan kasih sayangnya pada hamba-hambanya, ampunannya. Dia juga yang memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya, memberikan apa yang diminta kepadanya. Dia mengabulkan doa yang dipanjatkan kepadanya. Dia maha hidup. Dia tidak tidur, tidak mengantuk. Dia terus-menerus mengurus makhluknya tanpa mengantuk dan tanpa tertidur. Dialah Allah, pencipta alam semesta. La ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanya hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Lillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihina wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dan yakin bahwa Allah menciptakan seluruh makhluk yang ada di jagat raya. Dia menciptakan langit dan bumi, matahari, bulan, bintang, siang, malam, air, tumbuhan, manusia, hewan, gunung, dan lautan. Wa khalaqal kulla syai'in faqaddarahu taqdiran. Dan Dia menciptakan segala sesuatu yang Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Masya Allah. Kemudian Allah menciptakan segala sesuatu dengan kemampuannya sendiri, tanpa pendamping, tanpa penasehat maupun pembantu. Maha suci Allah. Dia Allah Maha Esa lagi Maha Penakluk. Dia bersemayam di arsy-Nya dengan kuasanya sendiri. Dia membentangkan bumi dengan kehendaknya sendiri. Dia menciptakan makhluknya dengan kehendaknya sendiri. Dan Dia menaklukkan hamba-hambanya dengan kekuatannya sendiri. Dia Allah, Tuhan timur dan barat. Dia Allah, Tuhan yang berhak disembah oleh setiapnya selain yang berhak disembah. Tiada Tuhan yang berhak disembah oleh selainnya. Dia yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluk-makhluknya. Masya Allah. Kita tahu dan yakin bahwa Allah Ta'ala memiliki kekuasaan untuk melakukan, meliputi, memiliki, mengetahui, menaklukkan segala sesuatu semua kepada semua kepala agar tunduk karena keagungannya. Semua suara hening karena wibawanya. Semua orang kuat takluk kepada kekuatannya. Dia tidak bisa dilihat oleh mata makhluk, sedangkan Dia melihatnya. Kita tidak mampu menatap wajah Allah yang agung dan mulia.
Tapi Allah yang agung dan mulia mampu menatap kita, menatap semua hamba-hambanya di daratan, di lautan, di pelosok-pelosok, di sungai, dimanapun hamba yang berada bersembunyi. Allah tahu dalam keadaan apapun. Dia Allah maha mengetahui. Sungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu dimanapun hamba-hambanya berada. Saudaraku, dia juga maha cermat, maha lembut, maha teliti. Dia bisa melakukan apa saja yang dia kehendaki dan menetapkan apa saja yang dia inginkan. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki segala sesuatu hanyalah berkata kun, katakanlah jadilah, maka terjadilah ia. Masya Allah. Quran surat Yasin ayat 82. Saudaraku dimanapun Anda yang berada, Allah maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengetahui alam gaib, alam nyata. Dia mengetahui bobot gunung, kekuatan gunung, besarnya gunung, ukuran gunung. Allah tahu semuanya. Apa saja yang berada di dalam gunung itu, bahan-bahan bakunya, apa yang terkandung di dalamnya, Allah mengetahui semuanya. Yang terjatuh, pohon yang ranting yang terjatuh, daun yang berguguran, Allah tahu semua. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah maha mengetahui segala sesuatu. Saudaraku dimanapun Anda berada, Allah mengetahui gunung-gunung. Allah pun mengetahui luasnya lautan. Apa saja yang ada di lautan itu, ikan-ikan. Bukan 1, 2, 3, tapi jutaan, ratusan juta, miliaran ikan-ikan. Berbagai jenis ikan Allah tahu, warnanya, bentuknya, jenisnya. Dan ikan-ikan itu tidak pernah habis dengan kuasa Allah. Dari mulai Allah menciptakan manusia Nabi Adam salam sampai hari kiamat kelak. Semua ikan itu dimakan oleh miliaran, triliunan manusia dari zaman dahulu hingga zaman nanti akhirat kelak sampai hari kiamat nanti. Allah ia yang memberi kepada hamba-hambanya agar ikan-ikan itu bisa dimakan oleh makhluk-makhluknya. Dan ikan itu terus ada sampai batas ketentuan yang telah Allah tetapkan di hari kiamat kelak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun juga mengetahui berapa banyak tetesan air hujan, berapa kubik, berapa yang turun, berapa yang masih Allah tahan. Allah bisa berkuasa untuk menurunkan tetesan hujan. Di sebelah kanan kita hujan, di sebelah kiri kita tidak hujan, padahal masih suatu daerah. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku dimanapun Anda berada, Allah pun mengetahui berapa jumlah dedaunan, pepohonan, dedaunan yang ada di hutan belantara, dedaunan yang ada di perkotaan, dedaunan yang ada di rumah-rumah, di hotel-hotel, dedaunan yang ada taman-taman, di seluruh muka bumi ini. Allah Maha Kuasa mengetahui semuanya. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah sami', maha melihat, dan alim. Sami' maha mendengar, dan alim maha mengetahui. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia juga mengetahui apa yang ditimpa oleh gelapnya malam dan apa yang diterpa oleh terangnya siang. Wa indahu maqatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ard wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali dirinya sendiri, dan dia mengetahui apa yang ada di daratan, di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya pula, dan tidak terjatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah dan kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata di Lauhul Mahfuz. Quran surat Al-An'am ayat ke-59. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Saudaraku dimanapun Anda berada, kita tahu dan yakin bahwa Allah setiap hari senantiasa dalam kesibukan. Tidak ada satupun di muka bumi
dan di langit yang luput dari pengawasannya. Dia mengatur segala urusannya. Dia mengirimkan angin, menurunkan hujan, dan menghidupkan tanah yang semula mati. Dia mengangkat dan menjatuhkan daratan, derajat orang yang dia kendaki, menghidupkan dan mematikan, memberi dan menahan pemberian, melengsarkan dan mengangkat, menjungkir balikan para raja-raja yang sombong, menghancurkan, membenamkan umat-umat terdahulu yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun bisa mampu mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan bertakwa. Subhanallah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal awwalu wal akhiru wa zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Allah mengetahui segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Kita tahu dan yakin bahwa seluruh simpanan langit dan bumi adalah milik Allah. Semua yang ada di langit, di alam semesta ini, simpanannya adalah milik Allah. Simpanan air, berapa jumlah air, ada di mana saja air, Allah Maha mengetahui. Tumbuh-tumbuhan, pepohonan, dedaunan, udara, tambang, kesehatan, keamanan, kenikmatan, siksa, kasih sayang, petunjuk, kekuatan, kemuliaan dan sebagainya. Semuanya adalah milik Allah dan berada dalam genggaman dan kekuasaan tangannya. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadirin maklum. Dan tidak ada sesuatu pun yang melainkan kepada kamilah simpanannya, dan kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran tertentu. Apabila kita sudah mengetahui hal itu dan meyakini kemampuan Allah dan keagungannya, kekuatannya, kebesarannya, ilmunya, simpanannya, kasih sayangnya, dan keesaannya, maka hati kita hendaknya hanya tertuju kepadanya. Dada kita lapang hendaknya mengabdi kepadanya. Anggota tubuh kita hendaknya tunduk, patuh, mematuhinya. Dan lidah kita tidak bergemuruh. Dan lidah kita hendaknya bergemuruh, bertasbih, banyak memujinya, mengagungkannya, menyebut-nyebut namanya, memujinya. Dengan demikian kita hanyalah mohon, kita hanya memohon kepadanya, meminta pertolongan, berserah diri, takut, dan mengabdi kepadanya. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in wa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang memiliki sifat yang demikian itu ialah Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Allah, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Quran surat Al-An'am ayat 102. Saudaraku dimanapun Anda berada. Yang ketiga, mempercayai bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Kita tahu dan yakin bahwa Allah adalah satu-satunya Rabb, Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada sekutu baginya. Dialah Allah satu-satunya yang berhak menerima pengabdian, beribadah. Karena Dia adalah Rabb, pencipta, penguasa, dan pemelihara alam semesta. Dia Allah, Tuhan alam semesta. Kita beribadah kepadanya dengan tata cara yang telah ditetapkannya dalam syariatnya, disertai ketundukan, kepatuhan, kecintaan, kehormatan, dan sempurna kepadanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu dan yakin bahwa Allah Maha Esa dalam segala hal, rububiyah maupun uluhiyah. Tidak ada sekutu baginya. Kita mengabdi beribadah kepadanya semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan kita menghindari pengabdian beribadah kepada selain Dia. Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 163. Segala sesuatu yang disembah selain Allah
maka uluhiyah dan penyembahannya adalah batil, tidak sah. Kuasa Allah demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang hak. Sesungguhnya apa saja yang mereka sembah selain Allah itu adalah batil. Sesungguhnya Allah, dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mempercayai nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yang ini termaksud di dalam memahami maknanya, menghafal, mengakuinya, menggunakannya untuk beribadah kepadanya, dan melaksanakan yang menjadi tuntunan dan konsekuensinya. Karena dengan mengetahui sifat-sifat keagungan, kebesaran, kemuliaan, dan kemegahan Allah, itu akan membuat hati kita dipenuhi oleh rasa takut dan hormat kepadanya. Kemudian dengan nama-namanya itu kita mengetahui sifat-sifat keperkasaan, kemampuan, kekuasaan akan membuat hati dipenuhi oleh rasa cinta, dipenuhi oleh rasa hina kita di hadapan Allah, rendah dan tunduk kita di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui sifat-sifat kasih sayang, kebaikan, kedermawanan dan kemurahannya akan membuat hati dipenuhi oleh keinginan dan harapan untuk mendapatkan karunia, anugerah dan kemurahannya. Mengetahui sifat ilmu dan pengawasannya akan membuat manusia merasa senantiasa diawasi oleh Tuhannya dalam gerak maupun diamnya. Dalam keseluruhan sifat-sifat tersebut menuntut manusia untuk cinta, mahabbah, rindu dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah kepadanya semata dan tidak menyekutukannya dengan segala sesuatu. Kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan sendiri oleh Allah dan Rasulnya. Kita mempercayainya, mempercayai makna serta pengaruhnya. Kita percaya bahwa adalah Rahim, bahwa dia memiliki rahmat dan kasih sayang, rahmat kasih sayang. Dan di antara pengaruhnya bahwa ia menyayangi orang yang dia kehendaki. Demikianlah seterusnya dan nama-nama Allah yang lainnya. Semoga Allah anugerahkan kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa dikehendaki untuk disayangi, dicintai, diredoi oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabb. Amin. Saudaraku dimanapun Anda berada, itulah yang dapat kita sampaikan. Karena sudah 47 menit, mudah-mudahan kajian kali ini Allah ridho sama kita. Kemudian Allah beri kita hidayah. Allah tumbuhkan terus rasa cinta kita kepadanya. Allah tumbuhkan terus rasa takut kita kepadanya. Allah tumbuhkan rasa khauf, takut, roja, harap terus kita kepadanya. Sampai kita wafat. Sampai kita berjumpa Allah dalam keadaan Allah redha, dalam keadaan ampuni dosa-dosa kita. Allah mudahkan urusan-urusan kita selama kita di dunia bermasalah dengan orang, Allah selesaikan. Sehingga Allah redha dengan kita. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita tahu kita ini adalah hamba-hamba Allah pendosa. Yang mudah-mudahan dengan kita mengkaji ilmu Allah ini, mentadaburi ayat-ayat Allah ini dari buku Ensiklopedia Islam Kafa ini, menumbuhkan rasa cinta mengenal Allah. Karena kalau kita seorang hamba tidak mengenal Allah, siapa Allah kita, Tuhan kita, sungguh kita rugi. Maka kewajiban kita sebagai orang beriman hendaknya kita mengenal Allah sebelum kita mengenal yang lain. Pelajari ilmu Allah, kenali Allah, siapa Allah, bagaimana kekuasaan, kebesaran, keagungan Allah Ta'ala, bagaimana sifat-sifatnya yang mulia, yang agung, agar kita mungkin mencintai kepada Allah. Bukan cuma kita, ajarkan anak kita, cucu kita kebesaran, keagungan Allah Ta'ala, agar tertanam menghujam di dalam hati sanubari kita untuk mencintai Allah Ta'ala, mencintai dari segala-galanya. Moga Allah tumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Ta'ala dan Allah mencintai kita. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf atas video saya kali ini dan segala kekurangan saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridho dengan Anda semua yang menonton video ini. Kepada anak-anak saya, pada istri saya, pada semua, pada teman, sahabat. Mudah-mudahan Allah tumbuhkan rasa cinta
Kemudian Allah berikan kepada kita untuk mengenalnya lebih jauh, mencintainya Allah Subhanahu wa taala sampai kita mati dalam keadaan kita cinta kepada Allah taala. Sampai Allah pun cinta kepada kita. Kita pun sampai merindukan ingin bisa menatap wajah Allah yang mulia. Sehingga Allah pun merindukan ingin berjumpa dengan kita. Kalau kita memiliki rasa rindu, rasa cinta, rasa kangen yang teramat sangat ingin bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala, sungguh beruntung. Hadirkan hati kita untuk bisa mencintai Allah, rindu ingin bisa berjumpa, menatap wajah Allah Ta'ala, bersimpuh, bersujud langsung di hadapan wajah Allah Ta'ala yang mulia. Dan jauh lebih beruntung lagi apabila Allah Ta'ala pencipta langit dan bumi merindukan kita, mencintai kita, mengampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga ya Allah anugerahkan kami untuk mencintaimu dan dicintaimu ya Allah. Anugerahkan kepada kami ya Allah untuk senantiasa mencintai hamba-hambamu, mencintai Rasulmu, mencintai orang-orang yang mencintaimu ya Allah, mencintai guru-guru kami, ulama-ulama kami ya Allah. Wafatkan kami ya Allah dalam keadaan mencintaimu ya Allah, mencintai hamba-hambamu yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf atas semua penampilan saya kali ini. Mudah-mudahan Allah ridho dan kita semua. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya Muhammad Hamzah.